Jenis-jenis aset daerah. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Aset daerah terdiri dari dua, yaitu aset keuangan dan non-keuangan. Aset keuangan terdiri dari kas, piutang, dan surat berharga, sedangkan non-keuangan terdiri dari aset tetap, aset lainnya, dan persediaan. Aset daerah dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah. 2. Aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik. 3. Aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik. Bila dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dikategorikan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak terdiri dari mesin, kendaraan, peralatan, buku atau perpustakaan, barang bercorak keseni dan kebudayaan, hewan atau ternak dan tanaman, persediaan, dan surat-surat berharga. Sedangkan benda tidak bergerak terdiri dari tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, dan monumen. Aset daerah sebagaimana yang ditampilkan dalam neraca pemerintah daerah bersifat carry over, artinya akan dilaporkan terus di neraca selama aset tersebut masih ada. Kewajiban penyusunan neraca pemerintah daerah tidak hanya sebatas pada level pemerintah daerah, tetapi satuan kerja juga harus menyusun neraca satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian, manajemen aset daerah juga berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah. Informasi aset sebagaimana disajikan dalam neraca sangat penting untuk mengetahui ukuran organisasi, pertumbuhan aset, dan komposisi aset. Berdasarkan informasi aset dapat dihitung tingkat likuiditas, solvabilitas, reliabilitas, dan rasio-rasio keuangan. Juga sangat bermanfaat untuk membuat pemetaan aset daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset. Kelembagaan pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah membutuhkan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi yang baik antar bagian terkait, misalnya antara bagian perlengkapan satuan kerja dan bagian keuangan atau BKPD. Secara sistematik, kelembagaan pengelolaan aset daerah dapat digambarkan sebagai berikut. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, kemudian sekretaris daerah sebagai pengelola barang milik daerah, setara dengan biro atau bagian untuk perlengkapan. Kemudian di bawahnya ada kepala SKPD sebagai pengguna barang, dan kepala SKPD selaku bendahara umum daerah atau BUD. Kemudian di bawahnya ada kuasa sebagai pengguna barang dan kuasa BUD. Tugas dan wewenang pejabat pengelolaan aset daerah. Tugas dan wewenang pejabat daerah yang terkait dengan pengelolaan aset daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, dan peraturan terkait adalah sebagai berikut. Gubernur atau bupati atau wali kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Yang pertama, menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. 2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindatanganan tanah dan bangunan. 3. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah. 4. Mengajukan usul pemindatanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD. 5. Menyetujui usul pemindatanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya. 6. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan bangunan. Sekretaris daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Yang pertama, menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah. 2. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah. 3. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan atau perawatan barang milik daerah. 4. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindatanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur, bupati, wali kota, atau DPRD. 5. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah. 6. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah yang pertama, mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. 2. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 4. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. 5. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 6. Mengajukan usul pemindahantanganan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan. 7. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada gubernur, bupati, wali kota melalui pengelolaan barang. 8. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya. Kepala SKPD selaku Bendahara Umum Daerah yang pertama melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. 2. Kepala SKPD selaku Bendahara Umum Daerah. 1. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. 2. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketua BUD 1. Menyimpan seluruh bukti kepemilikan barang milik daerah. 2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala SKPKD selaku BUD Bendahara Barang. 1. Melaksanakan administrasi perbendaharaan barang daerah. 2. Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang daerah yang ada dalam pengurusannya. 3. Membuat surat pertanggungjawaban pengelolaan barang kepada kepala daerah. Biro atau bagian perlengkapan. 1. Membuat rekapitulasi data kebutuhan pengadaan barang daerah. 2. Membuat rekapitulasi data kebutuhan pemeliharaan barang daerah. 3. Membuat standar barang, standar harga, dan standar kebutuhan barang daerah. Siklus manajemen aset daerah. Siklus ini terdiri dari 5 proses. Yang pertama planning atau perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian penggunaan dan pemanfaatan, kemudian pengamanan dan pemeliharaan, yang terakhir yaitu penghapusan dan pemindahtanganan. Yang pertama perencanaan. Perencanaan kebutuhan aset daerah sebagaimana dilaporkan di Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah atau RKBMD, selanjutnya dianggarkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran. Perencanaan kebutuhan aset daerah harus berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengadaan aset daerah harus didasarkan pada prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, transparan dan terbuka, adil atau tidak diskriminatif, accountable, serta mengikuti peraturan perundang-undangan tentang barang dan jasa. Pada saat pembelian harus ada dokumen transaksi yang jelas seperti tanggal, jenis, spesifikasi, dan nilai transaksi. Penggunaan atau pemanfaatan. Pada saat aset digunakan, harus dilakukan pencatatan mengenai maksud dan tujuan penggunaan aset, status penggunaan aset, unit kerja yang mana yang menggunakan, lokasi, dan informasi terkait lainnya. Mutasi dan deposisi aset, biaya pemeliharaan, serta depresiasi tetap harus dicatat dengan tertib. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset yang berlebih dalam mengoptimalisasi aset yang ada, seperti dengan disewakan, dipinjamkan, kerjasama pemanfaatan, serta bangun guna serah. Pemanfaatan aset pemerintah daerah bertujuan untuk mempergunakan aset, kemudian meningkatkan penerimaan daerah, serta mengurangi beban anggaran pemeliharaan aset. Pengamanan dan pemeliharaan aset-aset pemerintah daerah perlu mendapatkan pengamanan yang memadai. Pengamanan aset daerah yang diperlukan diantaranya pengamanan administrasi, catatan, pengamanan secara hukum, dan pengamanan fisik. Pengamanan administrasi dan catatan dilakukan dengan melengkapi aset daerah dengan dokumen administrasi catatan dan laporan barang. Dokumen administrasi dan catatan tersebut seperti kartu inventaris barang, daftar inventaris barang, catatan akuntansi aset, laporan mutasi, dan laporan tahunan. Penghapusan dan pemindahtanganan. Penghapusan aset daerah dari daftar aset pemerintah hanya dapat dilakukan apabila aset tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat, atau hilang. Penghapusan aset daerah dapat dilakukan dengan 2 cara, pemusnahan dan pemindahtanganan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, ditanam di tanah,
atau ditenggelamkan ke laut. Pemusnahan dilakukan karena aset tersebut tidak laku dijual, rusak kadaluarsa, membahayakan kepentingan umum, atau sesuai peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemusnahan pada aset tersebut. Pemindahtanganan dilakukan dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Tata cara dan ketentuan penghapusan aset daerah diatur dalam peraturan kepala daerah, dilengkapi dengan berita acara penghapusan aset sebagai dasar pencatatan akuntansi. Sistem dan prosedur akuntansi aset. Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari 4 unsur utama, yaitu sistem akuntansi aset, sistem akuntansi penerimaan kas, sistem akuntansi pengeluaran kas, dan sistem akuntansi selain kas. Sistem akuntansi pemerintah daerah berisi tentang ketentuan mengenai prosedur pengadaan barang, prosedur penyimpanan dan penyaluran, prosedur pemanfaatan, prosedur pemeliharaan, prosedur tuntutan dan pembendaharaan, dan tuntutan ganti rugi, serta prosedur perubahan status hukum. Prosedur pengadaan barang. Prosedur pengadaan barang atau aset milik daerah adalah sebagai berikut. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh tim dan dikoordinasikan oleh fungsi perlengkapan yang bertujuan untuk tertib administrasi dan optimalisasi pendayagunaan serta tertib inventarisasi. Pengadaan barang dapat dilakukan melalui pemborong pekerjaan swakelola, sewa beli pinjaman, dan guna usaha. Pengadaan barang milik daerah harus mengikuti peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa. Adapun pihak yang terkait dalam prosedur pengadaan barang, yaitu satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja sebagai pengguna atau kuasa pengguna barang yang bertugas dan bertanggung jawab dalam perencanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, serta penggunaan dan penyimpanan inventarisasi. Kemudian, pengelola barang milik daerah sebagai pelaksanaan dan pembina serta pengelola barang yang bertugas dan bertanggung jawab atas terlaksananya standarisasi barang. Prosedur penyimpanan dan penyaluran. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang persediaan dalam gudang atau ruang penyimpanan. Penyaluran adalah kegiatan dalam melakukan pengiriman barang dari gudang unit ke unit satuan kerja pemakai barang. Prosedur penyimpanan dan penyaluran barang dimulai dari penerimaan barang dari supplier atau pihak ketiga dan diakhiri dengan disalurkannya barang yang dibutuhkan oleh unit atau satuan kerja yang memerlukan. Adapun pihak yang terkait dalam prosedur penyimpanan dan penyaluran, yaitu pemegang barang daerah, panitia pemeriksa barang daerah atau unit yang bertugas dalam melaksanakan pemeriksaan atas kuantitas dan kualitas serta spesifikasi barang yang diterima, dan fungsi perlengkapan sebagai pelaksanaan pembinaan pengelola barang. Kemudian fungsi keuangan yang bertugas untuk melakukan pembayaran kepada pihak penyedia, dan fungsi akuntansi yang bertugas mencatat barang ke dalam buku catatan akuntansi yang ada. Selanjutnya, prosedur pemanfaatan. Pemanfaatan barang adalah aktivitas yang meliputi sewa barang dan pengguna usahaan, misalnya kerjasama operasi dengan pihak ketiga. Prosedur pemanfaatan barang dimulai dari pengusulan tentang barang yang akan disewa atau digunakan dari unit kerja ke kepala daerah dan diakhiri dengan dilaksanakannya prosedur penerimaan kas daerah. Adapun pihak yang terkait dalam prosedur ini yaitu unit atau satuan kerja sebagai pengelola barang, fungsi sebagai pelaksana pembina pengelola barang yang bertanggung jawab atas terlaksananya pemanfaatan barang, panitia penelitian dan penilaian usulan, kerjasama, dan fungsi keuangan yang bertugas menerima uang hasil sewa dan kerjasama. Prosedur pemeliharaan. Pemeliharaan barang adalah upaya dalam mencegah kerusakan yang diyakini lebih baik daripada memperbaikinya. Prosedur pemeliharaan barang meliputi kegiatan agar semua barang, khususnya semua barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris yang sedang dalam pemakaian, selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan dalam prosedur ini. Dimulai dari perencanaan pemeliharaan barang oleh masing-masing unit dan diakhiri dengan terlaksananya pemeliharaan barang. Adapun pihak yang terkait, yaitu satuan sebagai pemakai barang,
Kemudian fungsi perlengkapan sebagai pelaksana, pembina, pengelola barang, dan panitia pemeriksa barang daerah yang bertugas memeriksa kondisi barang dan menilai kelayakan kebutuhan pemeliharaan. Tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan barang daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap para pemegang barang daerah. Ketentuan tersebut berupa tuntutan pembendaharaan terhadap pemegang barang jika di dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan. Tuntutan ganti rugi terhadap para pegawai negeri atau pegawai perusahaan daerah dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan atau pemegang barang yang perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga merugikan daerah. Adapun pihak yang terkait diantaranya Majelis Pertimbangan. Majelis ini dibentuk oleh kepala daerah yang bertugas memberikan pendapat dan pertimbangan kepada kepala daerah setiap kali ada persoalan. Kemudian Biro atau Bagian Keuangan sebagai sekretariat Majelis Pertimbangan. Kemudian yang terakhir, pemegang barang daerah yang bertugas mengelola dan bertanggung jawab atas kekurangan pembendaharaan barang yang terjadi di dalam pengurusan. Terakhir yaitu prosedur perubahan status hukum. Perubahan status hukum adalah setiap tindakan hukum pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan atas barang daerah, termasuk penghapusan barang dan pelepasan hak atas tanah atau bangunan. Adapun pihak yang terkait yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemakai barang, bagian perlengkapan sebagai pembina, pengelola barang, kemudian panitia penghapusan barang daerah, dan fungsi akuntansi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu prinsip-prinsip manajemen aset daerah. Prinsip-prinsip manajemen aset daerah diturunkan dari pengertian umum dan didasarkan pada pendekatan siklus manajemen. Asumsi utama yang mendasari prinsip-prinsip manajemen aset adalah bahwa aset ada hanya untuk mendukung penyediaan pelayanan. Kepentingan terhadap rencana aset akan terlihat di saat manajemen mengakui bahwa aset fisik merupakan sumber daya yang vital bagi organisasi. Aplikasi yang efektif dari prinsip-prinsip manajemen aset akan memastikan input sumber daya tersebut pada biaya terendah. Prinsip-prinsip manajemen aset tersebut adalah sebagai berikut. 1. Keputusan manajemen aset adalah keputusan yang terintegrasi dengan perencanaan strategis. 2. Keputusan perencanaan aset didasarkan atas evaluasi berbagai alternatif yang mempertimbangkan biaya siklus hidup aset, manfaat, dan risiko kepemilikan. 3. Akuntabilitas diterapkan untuk kondisi aset, penggunaan, dan kinerja. 4. Keputusan penghapusan didasarkan pada analisis terhadap metode-metode yang menghasilkan tersedianya pengembalian bersih dalam kerangka perdagangan yang wajar. 5. Struktur pengendalian yang efektif diterapkan untuk manajemen aset. Berikutnya, perencanaan terintegrasi keputusan atas pengadaan atau penggantian aset. Penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan haruslah terintegrasi dengan perencanaan strategis. Hal ini dicapai dengan menghubungkan aset dengan standar dan strategi penyediaan pelayanan. Pengadaan kerangka perencanaan aset yang efektif menyertakan evaluasi atas berbagai alternatif untuk pengadaan aset baru dengan penggantian aset yang telah ada. Evaluasi tersebut mencakup perbandingan biaya siklus manajemen aset, akuntabilitas untuk aset, kerangka akuntabilitas yang efektif mengidentifikasi tanggung jawab atas aset. Tanggung jawab ini mencakup semua fase dari siklus hidup. Mekanisme tanggung jawab disusun terkait dengan kepemilikan, pengendalian atau kontrol, dan tanggung jawab untuk penggunaan, keamanan, kondisi, dan kinerja aset. Penghapusan aset, kerangka penghapusan aset yang efektif menyertakan pertimbangan terhadap alternatif penghapusan aset-aset yang berlebihan, usang,
berkinerja jelek, atau tidak memberikan pelayanan. Alternatif tadi harus dievaluasi dengan analisis biaya manfaat, pengendalian manajemen struktur intern yang efektif akan membangun dan mendeklarasikan kebijakan prosedur aset dan menggunakan sistem informasi yang menyediakan data yang andal, relevan, dan tepat waktu untuk membuat keputusan manajemen aset yang informatif. Selanjutnya, permasalahan dalam pengelolaan aset daerah. Aset yang dimiliki pemerintah sangat bervariasi, baik jenis maupun jumlahnya. Akumulasi aset daerah yang bernilai ekonomis besar dan secara fisik terdiri atas berbagai jenis dan tersebar lokasinya menimbulkan kompleksitas dan berpotensi memunculkan permasalahan baik dalam pengelolaan, pemanfaatan maupun pencatatannya. Kompleksitas dan permasalahan manajemen aset Pemda tersebut disebabkan karena belum dilakukan inventarisasi seluruh aset daerah, belum dilakukan penilaian atas seluruh aset daerah, dan terdapat beragam jenis hak penguasaan atas aset daerah yang dipegang secara tidak langsung oleh berbagai pihak. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas 3 jurnal yang berhubungan dengan manajemen aset daerah. Untuk jurnal pertama, ditulis oleh Muhammad Rizky Pratama SE dan Bill Pangayo SE MSI AK. Dengan judul penelitian, pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah. Variabel dependen yang terdapat dalam penelitian ini ada 4, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Untuk variabel independennya, cuma ada 1, yaitu optimalisasi pengelolaan aset daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode regresi linear. Untuk hasil penelitiannya ada 5, yaitu yang pertama, inventarisasi aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah. Yang kedua, legal audit berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah. Yang ketiga, penilaian aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah. Yang kelima, secara simultan, inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah. Next, kita lanjut ke penelitian yang kedua dengan judul Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah atau DPEKAD Provinsi Aceh. Penelitian ini ditulis oleh S2 Ramadano, Labasido, dan Darwanis. Adapun untuk variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengelolaan aset tetap, dan variabel dependennya yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah DPKAD Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif. Untuk hasil penelitian ini yaitu berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016, ada 14 daftar dokumen aset tetap yang harus dilengkapi oleh setiap daerah dalam pengelolaan asetnya. Tetapi DPKAD Aceh hanya memiliki 13 dokumen yang mengartikan bahwa DPKAD Aceh melakukan pengelolaan aset daerah belum sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016. Oke, untuk penelitian terakhir yaitu penelitian yang ditulis oleh Stanley C.F. Tegunang dengan judul penelitiannya yaitu Manajemen Aset Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Untuk variabel dependennya ada 3, yaitu perencanaan aset, penghalusan aset, dan manajemen aset daerah. Variabel independennya yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini yaitu manajemen aset daerah di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaro merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada aturan perundang-undangan pemerintah.
Yang kedua, perencanaan aset daerah mengacu pada kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Hasil yang ketiga dan yang terakhir yaitu penghapusan aset daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemusnahan dan pemindah tanganan.